Selamat datang di channel saya di Easy Media ID. Saya bakalan membahas dan mengunboxing barang-barang yang gadget-gadget gitu ya. Tapi nggak gadget-gadget aja, nanti saya bikin vlog-vlog juga. Dan akhir-akhir ini saya sering banget ngetes DJI drone dari Neo 2 dan di channel-channel saya di Instagram, Facebook, di TikTok dan di YouTube itu ada footage-footage di kota-kota saya dan saya tayangin di di platform media-media tersebut. Nah, hari ini saya baru saja beli DJI Osmo Action 4 standar combo. Ini yang standar combo ya, yang nggak ada gratisannya macam-macam dia gitulah pokoknya. Malam tadi saya coba itu motoran dikit-dikit di kota-kota gitu ya. Sekalian cari makan buat sahur. Nah, itu kualitas video low light-nya menurut saya masih oke untuk kita riding, naik ride gitu ya. Itu kan karena cahaya motor ya, karena cahaya lampu motor gitu, dia masih nangkap detail yang lumayan bagus. Tapi kalau dibilang bagus banget sih enggak juga ya. Nah, kalau saya bandingin sama kameranya iPhone 13 punya saya, iPhone daily driver saya, iPhone 13. Itu kameranya kalau belakang hampir lebih bagus iPhone 13 deh kalau nggak salah. Detailnya tuh masih masih sama-sama nangkap, cuman di iPhone 13 itu kayaknya mungkin AI-nya lebih bagus gitu ya. Apa sih? Bukan AI deh, apa namanya? Chipsetnya mungkin ya lebih lebih bagus. Jadi memproses gambarnya itu lebih lebih detail. Jadi kalau noise juga dia hampir minim, dua-duanya hampir minim noise, masih ada distorsi noise lah paling enggak kayak gitu ya. Tapi untuk kayak pas di DJI Osmo Action 4 ini kena muka gitu ya atau kena kulit itu kayak warnanya kalau di malam hari dia udah masih cukup bagus tapi agak keteteran dibandingkan iPhone 13 yang saya punya itu masih better iPhone 13 sih. Tapi sekali lagi, gunanya action cam itu memang untuk footage-footage yang kita susah pakai handphone gitu ya. Dan pakai handphone itu kan lumayan lumayan ribet ya, besar gitu dan dia makan memori. Jadi itu gunanya action cam. Dan action cam ini kan tujuannya memang kayak untuk vlog-vlog foto dan video doang. Nah, jadi segini aja kayaknya udah cukup banget buat adventuran siang atau malam hari. Nah, dan saya coba juga di siang hari tadi pas saya ngantor, saya bawa gitu ya. Ternyata kualitasnya juara men. Kalau di siang hari tuh kualitasnya jangan ditanya lah. Itu kalau di siang hari kayaknya dibanding iPhone dia lebih lebih gimana ya? Kalau iPhone itu lebih nanti saya tayangin deh videonya siang hari pakai iPhone gimana, pakai DJI Action 4 ini gimana. Biar dibandingin teman-teman aja yang bandingnya gitu. Nah, tapi gini, dia di DJI Osmo Action 4 ini karena dia bentukannya kan action cam ya. Dia ini sudah saya di settingan yang standar, dia nggak ultra wide, dia tetap nge-wide gitu ya bahasanya gitu, nge-wide. Jadi dia tetap nge-wide walaupun saya bikinnya nggak ultra wide. Tapi kalau ultra wide-nya saya coba memang wide banget ya. Lumayan lah wide-nya gitu. Nah, itu curhatan saya, tapi masih ada lagi nanti saya curhat lagi. Nah, jadi kenapa jadi agak mulus, agak bercak-bercak gini ya. Ini saya beli kemarin langsung tempered glass-nya. Jadi ada dua tempered glass-nya, satu di luar dan di dalam lensanya. Saya kasih tempered glass karena eh, apa namanya? Saya tanya-tanya apa itu ya? Waterproof case-nya. Itu nggak ada dijual di kota saya. Sekali lagi nggak ada. Jadi terpaksa saya pasang-pasang case, nanti saya beli gunanya action. Gunanya waterproof case itu untuk sekaligus melindungi si body-bodinya gitu ya. Dan tampilannya jadi lebih cakep. Kayak ini nih. Kayak iCam saya, iCam jadul tuh. ICam jadul kan saya pasangin waterproof case-nya jadi kayak kesannya kayak
keren mewah gitu ya. Padahal ini murah banget. Sekarang murah banget. Dulu harganya lumayan mahal. Nah, oh ya, dan ini juga. Nanti saya buka apa aja di dalam dan uh, yang didapat di dalam apa aja. Nah, jadi kayak gini nih, saya perbandingan dulu. Jadi ini kan action cam dari Xiaomi, Gcam. Nah, ini itu saya beli di 2016. Ini saya beli second lagi kayak untuk apa nostalgia gitu ya. Punya saya dulu sama warnanya kayak gini, ada warna hitam, ada. Jadi saya dulu punya dua iCam. Nah, iCam saya yang dulu itu saya jual karena gua udah nggak kepake lagi lah gitu gitu ya. Saya baru-baru aja kembali bikin ide untuk konten-konten gitu. Nah, jadi saya jual waktu itu, saya beli di 2016. Yang pertama tuh kayak gini, saya beli yang paket basic, dia cuma dapat tongsis, dapat waterproof case dan unitnya aja. Nggak ada dapat baterai cadangan, dia harganya sekitar 1,1450 waktu itu. Nah, habis itu saya jual karena itu yang warna ini ya, yang warna ini yang saya punya dulu itu kalau nggak salah, ya, ini sama nih. Kalau nggak salah ini ya juga deh. Dia itu nggak internasional, jadi keluaran dari China gitu. Nah, apa bedanya? Saya kurang ngerti sih bedanya sampai sekarang. Nggak pernah ngulik juga bedanya apa. Yang pasti paling mencolok adalah bedanya di apa namanya buku panduannya gitu. Yang dia kalau yang Indonesia keluarannya di Indonesia gitu ada bahasa Indonesianya. Terus baterainya malah lebih besar yang dikeluarin di China gitu daripada yang Indonesianya. Nah, itu sih yang saya tahu. Selebihnya kayaknya nggak ada yang beda-beda deh. Terus saya coba malam tadi apa sih? Versus lah, paling mudah bahasanya. Saya versusin si Yicam ini dengan si Action DJI ini, Action Cam DJI. Nah, si Yicam ini usianya udah 11 tahun, tapi detail gambarnya itu masih bagus. Jadi low light-nya itu masih, noise-nya sih lumayan ya. Cuman dia stabil banget. Nah, saya bingung nih yang si Yicam ini. Dulu itu kayaknya nggak ada jualan yang EIS gitu ya, OIS atau gimbal-gimbalan gitu, nggak ada gimmick-gimmick kayak gitu. Ya dijual-jual gitu doang, setahu saya seperti itu. Tapi ternyata hasilnya sampai 11 tahun sekarang dia masih masih bagus banget, worth it banget ini buat kalian beli seru-seruan kayak buat dipakai berenang gitu ya. Sepedaan, motoran itu masih oke banget. Sumpah masih oke banget. Sekarang ini kayak saya beli kemarin second hand, ini waterproofnya beda ya. Ini beda, saya beli lagi, dia cuma dapat unitnya doang sama baterai satu. Itu saya beli harganya 300.000. 300.000. Dulu harganya 1,4. Yang saya beli yang akhirnya Indonesia ya, yang warna hitam itu 1,6. Dulu harganya 1 juta sekian, sekarang 300 ribuan aja dan kualitasnya masih bagus banget di tahun 2026. Tapi apakah sebagus itu melawan DJI Action 4? Iya jelas beda lah. Dari harga ya beda jauh. Pertama dari harga beda, mungkin dari chipsetnya juga beda gitu ya. Jadi processing gambarnya tuh pasti lebih bagus yang ini. Terus dari ukuran lensa juga beda gitu. Ketahanan baterai banyak lah bedanya pokoknya. Ini kan keluarnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya, 2024 atau 2025 deh. Nanti saya tulis ini launchingnya tahun berapa gitu. Nah, jadi sekarang saya putusin untuk apa ya, bahasa Banjarnya itu maharagu. Gimana sih nanti saya tulis bahasa Indonesianya atau apa gitu ya. Jadi saya putuskan untuk nyimpen dua barang ini untuk kebutuhan konten action-actionan. Nggak konten traveling gitu. Nah, jadi dua barang ini yang bakalan saya simpan. Saya kayaknya nggak tertarik dengan barang lain untuk sementara. Bipro AE3S saya pun saya akan jual. Itu kalau Bipro itu dapat bagus lumayan sih. Cuman kalau saya ngeluhnya di stabilisasi dan low lightnya aja sih. Itu aja sih. Selain itu kalau dipakai siang hari juga lumayan di harga yang segitu.
Itu lumayan banget lah dapatnya seperti itu. Dan dia screen-nya ada, jadi enak buat ngarah-ngarahin. Nah, kelemahan dari cam ini salah satunya dia nggak ada screen-nya, jadi kayak ya udahlah sepintar kita aja, karena dia white-nya white banget, jadi sepintar kita aja buat naruhnya di sudut-sudut mana gitu. Itu aja sih buat iCam. Nah, buat si Action DJI ini, saya pertama kali beli nggak pernah nyoba sebelumnya ya. Saya pernah nyoba itu Insta360 punya teman. Nah, saya coba, ternyata hasilnya wah juara. Insta360 itu juara banget untuk kualitas foto dan videonya, sangat juara di kelas action cam. Dan sampai sekarang kalau nggak salah GoPro iCam ada ya yang generasi kedua, terus Action 6 itu keteteran sama Insta360. Padahal kalau dari segi harga, kalau nggak salah lebih mahal Action DJI ini yang Action 6 sama GoPro Hero 13 itu lebih mahal jauh, ketimbang lumayan mahal lah ketimbang Insta360 kalau nggak salah ya. Tapi hasilnya 360, Insta360 itu lebih bagus. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena saya lihat di review channel lain seperti itu. Saya tuh mau ganti mirrorless. Mirrorless saya kan agak jadul ya. Dan apa namanya? Saya malas untuk ngerawatnya sebenarnya. Karena part-partnya tuh mahal gitu. Saya sebenarnya mau ganti lensa dan mau ganti LCD karena LCD-nya agak fitment dikit. Dikit banget sih padahal. Saya sebenarnya mau beli si ini untuk gantiin si mirrorless saya buat konten-konten kayak gini. Ternyata, sumpah saya nggak expect ya, dan bodoh juga sih kenapa saya mikirnya bisa dah action cam diganti ke apa namanya, buat ganti perannya mirrorless buat konten-konten. Ternyata nggak bisa. Sumpah itu nggak bisa. Nah ini kan nih. Coba lihat ini kan lightningnya ada nih. Saya pakai dua lightning. Ini detail pakai mirrorless. Walaupun mirrorless ini jadul juga, punya saya ini sudah 12 tahun usianya. Panasonic Panasonic Lumix GF 7. Nah, ini jadul banget, usianya sudah sekitar 11-12 tahun yang lalu. Tapi untuk ketajaman lensanya, ini pakai lensa kit bawaan, itu masih oke banget. Oke banget. Tuh, lihat. Masih oke. Tuh, masih oke banget ya. Dan saya coba, nanti saya coba footage-nya ya, pakai yang Action DJI ini. Di luar ekspektasi saya sih. Ternyata dia kalau low light walaupun ditambahin lightning tidak sebenderang gimana ya, tidak sedetail mirrorless atau DSLR deh kayaknya. Dan akhirnya saya coba-coba ini, saya kulik-kulik, walaupun kayaknya dia pakai LUT, bisa pakai LUT ya. Apa namanya istilahnya, nanti saya tulis, itu ada pengaturannya sama kayak di iPhone juga. iPhone itu dari 13 kalau nggak salah bisa pakai LUT juga. Jadi dia kayak develop apa namanya ya, model videonya kayak apa sih, dibikin kayak editing gitu ya, cuman langsung di record, masak di record apa namanya kameranya gitu. Nah, sampai mana tadi ya ceritanya? Oke, jadi sebenarnya saya mau ganti perannya si mirrorless pakai action cam, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya saya agak menyesal beli, enggak juga, cuman ini cukup merogoh kocek saya. Jadi, dan ini saya beli di tanggal tua juga, lumayan ya harganya. Tapi setelah saya pakai siang tadi, itu kayak awalnya saya mau, udah kebeli mau jual lagi ya. Awalnya seperti itu, tapi ternyata pas saya pakai siang hari, aduh jadi sayang deh. Kayaknya pakai konten bagus deh kayaknya ya. Nanti saya beli aksesorisnya yang bisa nempel-nempel di dinding gitu, buat saya bikin konten-konten. Dan tapi akhirnya saya jadi mengurungkan niat untuk menjual mirrorless ini. Walaupun murah, ini untuk kebutuhan konten saya itu lebih bagus ketimbang saya pakai handphone atau pakai action cam. Kayak yang pakai handphone itu ada di video saya yang ngebahas DJI Neo gitu ya, yang untuk apa namanya, lampu buat landing. Nah, itu ada footage yang dari atas itu pakai handphone, pakai iPhone 13 saya. Terus yang ini yang di depannya saya pakai mirrorless. Nah, itu. Jadi itu aja curhatan saya buat action cam. Ada beberapa, tapi dua ini aja yang bakalan saya keep. Bipro bakalan saya jual karena
udah ada penggantinya gitu. Jadi apa keunggulannya saya beli si Action 4 ini? Jadi dia keunggulannya ada banyak. Tadi ada sensornya, saya bacain aja di kotaknya. Jadi dia ada sensornya itu lebih besar, dia 1,13 inch. Ada, oh ini nih, ada 10 bit and D-Log M. Ini buat kebutuhan editing video. Tapi ini kalau di action cam-nya saya nggak berharap banyak untuk editing videonya, paling kayak eh, saturasi dan apa namanya ya, kayak tone warnanya aja deh. Kalau untuk detailnya kayaknya eh, untuk sekelas action cam bagus, untuk sekelas kamera enggak juga. Terus ada ini, ada freeze resistant and long lasting battery. Kalau baterainya sih saya belum coba sampai habis ya. Tapi saya coba beberapa menit tuh baterainya ya masih cukup. Kalau si cam ini tahan sekitar sejam kalau nggak salah, tahan deh. 40 menit tuh masih aman lah ya. Masih masih bisa lah dipakai. Dia bisa nggak pakai case. Dia tuh gini doang keadaannya, dia bisa nyelam di air tanpa waterproof case. Itu kerennya, dia sampai 18 meter kalau nggak salah. Siapa juga mau berenang 18 meter nyelam gitu ya, itu jatuh di ininya, berarti nggak nyelam. Kalau nyelam itu diving yang profesional, kalau kita mah apa, berenang aja kelelep. Nah dia kalau pakai waterproof case itu tahan puluhan meter deh kalau nggak salah gitu ya. Nanti saya tulis aja deh di videonya. Nah dia ada isinya, ada action cam-nya, ada case tadi, ada baterai, ada kabel, ada saya buka aja deh. Saya cepet aja ya bukanya ya. Ini videonya udah kepanjangan. Ini plastik-plastikannya aja, nggak ada apa-apa di sini. Saya taruh di sini semua untuk tuh isinya gitu doang, nggak ada apa-apa. Ini buat barcode aplikasi. Taruh dulu. Ini apa? Tempelan di lensanya. Nah, udah gitu ya yang tadi. Saya cepat aja. Tuh, dia dapat kitab-kitapan, dapat stikernya juga, tuh stikernya bagus sumpah. Nah, dia ada dapat yang kayak gini, perintilan-perintilannya ini saya nggak tahu nih, kayaknya tutup lensa. Maksudnya buat ganti lensa apa gitu ya. Ini buat ditaruh di mounting helm segala macam. Saya kesampingkan. Ini dia ada, saya buka kemarin, itu sama kayak di DJI drone. Stikernya bagus banget sumpah. Itu aja dia dapat ini juga tuh. Satu. Ini bawaan dari monopodnya gratis. Nah itu aja yang ada di dalamnya. Selain itu nggak ada apa-apa karena ini yang basic banget ya, yang paling murah gitu. Nggak apa-apa deh. Nanti kita beli aksesorisnya pelan-pelan. Paling itu aja dari saya. Nanti saya tayangin videonya, footage malam dan siang hari. Sekali lagi, ini ternyata yang yang di luar ekspektasi saya sekali lagi adalah ternyata mic-nya bagus banget, juara mic-nya. Jadi nggak usah pakai mic tambahan pun dia bagus banget sumpah mic-nya. Tapi yang namanya mic-nya internal dia nangkap suaranya itu semua gitu ya. Nggak ada distorsi suara-suara lain gitu. Tapi kalau mau koneksi pakai apa namanya wireless Bluetooth mic, dia bisa pakai yang apa namanya yang aftermarketnya. Kalau di DJI Neo 2 itu dari landscape ke portrait itu dia ngecrop gambar yang landscape. Nah kalau ini enggak, dia memang berubah dari kameranya gitu. Sama di sini, tapi kalau di kameranya tanpa case-nya ini dia nggak bisa, harus pakai case gitu supaya bisa dibikin pakai tongsis gitu atau pakai holder gitu ya. Dia nempel magnet di sini. Dan ini tuh nggak cuman apa namanya di suhu bawaannya ya. Jadi ya kayak di besi gitu ditempel juga, nempel di sini bisa gitu. Ditempel ini besi nih, tempel kayak gini bisa. Terus di sini besi ditempel sini bisa. Jadi nggak harus pakai hot shoe-nya itu ya. Yang apa sih tempelannya gitu namanya. Nah itu keunggulannya. Dan layarnya ini surprisingly, wanjay apa sih bahasanya? Tadi saya ditajem sosokan bahasa Inggris. Nah dia layarnya itu sumpah tajam banget, sumpah tajam daripada kameranya malah. Kayak gimana ya? Kayak kameranya tuh nggak ekspektasi saya nggak sebesar itu. Tapi
Kalau layarnya depan belakang itu touchscreen-nya enak banget. Terus layarnya beh juara, sumpah juara. Layarnya tuh kayak tuke nggak sih? Saya baca. Oke, saya kembali baca di kotaknya. Enggak deh, nggak ada penjelasannya. Ini langsung saya record di menggunakan action cam dari DJI tadi, action cam 4. Nah, ini suaranya nanti saya tampilin, dan hasil videonya untuk low light-nya kayak gini. Saya pakai Lightning tuh. Pakai Lightning ya. Pakai Lightning. Nah, tuh untuk detailnya kayak gini. Ini nggak wide. Ya, ini wide tapi nggak super wide. Nanti kalian coba aja bandingin bagus yang mana. Kalau bagus pasti mirrorless deh. Tapi better sih daripada saya pakai iCam, itu kameranya kalau malam ya noise dan detailnya ya pasti ya amburadul banget lah. Oke, mungkin itu aja. Saya closingannya pakai DJI Action 4 ini aja. Saya closingannya gini aja. Nanti saya videonya mungkin saya potong-potong. Yang pentingnya saya buat, yang nggak pentingnya saya tinggal dan dibikin beberapa part gitu ya. Silakan teman-teman cari aja channel saya Easy EZ Media ID di YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Support saya untuk bisa bikin konten-konten yang menarik lainnya, yang mau minta bahas apa gitu ya. Kalau saya belum bisa beli, saya cari dan saya bahas. Nah, kalau saya bisa beli, saya beli langsung saya bahas gitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Walaupun videonya kepotong-potong, tapi inilah Easy Media ID. Thank you.